Mengapa sebagian warga Golkar menggugat kepemimpinan Abu Rizal Bakri hingga menggelar Munas Jakarta? Sejumlah tokoh-tokoh partai seperti Pak MS Hidayat sudah ketemu dengan Bang Yoris Raweai gitu. Ini tanda-tanda islah atau bagaimana? Ya, saya yakin tidak mungkin islah. Karena? Karena ada dua diametral yang sangat berbeda. Berseberangan? Berseberangan. Tidak mungkin disatukan. Karena apa? Pertama, yang kami punya sah kami katakan di Jakarta itu selalu berpedoman kepada doktrin partai. Doktrin partai sejak dibentuk Sekber Golkar oleh TNI Angkatan Darat dengan trikaryanya Kosgoro, Soksi, UKGR mendoktrin kita satu, ini ruhnya, mendukung pemerintah yang sah. Saya ulang, mendukung pemerintah yang sah. Maka kami mendukung pemerintah Jokowi JK. Di sana tidak. Ini sangat diametral. Yang kedua, tagline suara Golkar, suara rakyat sudah kami rubah kemarin. Jadi suara Golkar, suara rakyat itu dirubah jadi suara rakyat, suara Golkar. Implikasinya adalah apa kehendak rakyat? Apa kehendak rakyat itu yang harus kita ikuti. 87,2% rakyat menghendaki pemilihan langsung. Maka kami mengatakan mendukung Perpu. Di sana tidak mungkin mendukung Perpu, itu jelas rekomendasi. Tapi saya ketawa-ketawa dengan sebuah Twitter dari Pak Ical membatalkan hasil Munas. Ini ngerti organisasi tidak? Tapi jawaban dari pihak kalau organisasi yang saya tahu, saya ini mantan sekjen DPP Gema Kosgoro. 52 tahun umur saya, 34 tahun berorganisasi. Munas itu hanya dua membatalkan. Munas kemudian atau Munaslup. Tidak bisa perorangan di situ mau jabatan apapun. Ya, tapi dari pihak mereka mengatakan itu hanya rekomendasi, bukan keputusan yang mengikat. Rekomendasi itu adalah hasil Munas. Inilah selalu Pak Abu Rizal ini main di kata-kata. Dulu waktu kami katakan Munas harus tetap 5 tahunan, dia katakan rekomendasi Munas. Mengatakan 2015. Konsisten, jadi pemimpin itu harus konsisten. Satunya kata dan perbuatan. Saya rasa itu yang paling utama. Biarlah rakyat melihat perkembangan ini. Bisa tahu pagi, tempe sore, tidak bisa. Ini Munas. Selayaknya saudara-saudara saya yang di Bali yang mengadakan Munas itu harus tuntut ketua umumnya. Kenapa bisa? Harus Munaslup. Membatalkan itu. 1 koma pun kalau ADART yang betul, lain hal kalau Munas-Munas abal-abalan, itu harus diulang. Nah, kemudian dari pihak Anda, Pak Leo, apa yang Anda lihat dengan pernyataan Pak Ical lewat Twitter misalnya, yang bertolak belakang dengan rekomendasi Munas di Bali? Saya hanya pendek komentarnya. Lucu. Lucu. Seorang ketua umum tidak mengerti arti Munas. Munas itu adalah sebuah lembaga tertinggi di setiap organisasi ngambil keputusan. Maka kalau mau membubarkan, mau rekomendasi, mau catatan kaki, itu harus melalui Munas. Tidak bisa hanya lewat Twitter. Ini organisasi bukan perusahaan. Anda melihat ini trik atau strategi apa yang sedang dilancarkan oleh Pak Ical? Saya rasa bukan strategi. Ini blunder. Tidak tahu paham berorganisasi. Yang benar ya. Atau lain hal. Di image beliau, organisasi itu dianggap sebagai perusahaannya. Kalau tadi Anda bilang, katakan islah tidak mungkin. Begitu. Tapi tidakkah kemudian tokoh-tokoh politisi senior Golkar sudah mulai menunjukkan wacana ingin melakukan rekonsiliasi? Dari awal Akbar Tanjung sudah melaksanakan itu. Tetapi yang ditawarkan Bang Akbar aneh bin ajaib. Saya ikut di situ. Apa dikatakan? Datang saja di Bali. Nanti pemilihannya di Januari. Ini Munas apa main-main? Jangan begitu Bang Akbar, saya bilang. Yang kedua, ditawarkan lagi Januari 15. Nanti kita buat lagi Oktober 2015. Ya janganlah tipu-tipu. Kita ini sudah dewasa semua. Mari sincere. Mari kejujuran kita kedepankan. Demokrasi yang kita kembangkan. Bukan hanya, saya rasa bukan hanya prosedural. Tetapi harus prosedural yang substantif. Kenapa saya katakan tidak mungkin tadi? Karena udah diametral. Ini soal prinsip, doktrin ini. Nah, kalau itu tawaran dari kubu sana, dari Pak Akbar Tanjung. Kalau tawaran dari kubu Anda apa sebetulnya, Pak Leo?
yang bisa memungkinkan rekonsiliasi ini terjadi? Syaratnya satu, kembalikan kepada peraturan yang benar, bukan kemauan seseorang atau kelompok seseorang. Biarkan itu, saya katakan waktu deal, kosongkan itu suara. Mari kita pilih ketua umum dengan dua cara, sah calon seperti yang kami lakukan di Jakarta. Setelah itu pemilihan ketua umum kembali. Tapi mereka tidak tahu. Karena apa? Mereka hanya kuasai 7,1 DPD 1. Selalu pinjam tangan DPD 1. Tetapi 507 DPD 2 suara, saya suruh minta kita bebaskan. Dan ini kan sudah bukan anak-anak lagi. Mari bebaskan. Ini contoh buruk di golongan karya. Tidak pernah mandat tingkat 2. Ya, harus dikuasai tingkat selama 50 tahun tidak pernah. Golkar ini Cukup. merupakan perpecahan terbesar dan sangat terbuka. Dan saya rasa ini bukan hanya perpecahan, ini kembali mana Golkar yang murni, yang sesuai dengan lahirnya golongan karya yang sebenarnya. Doktrin saya katakan tadi, doktrin itu ruh daripada perjuangan. Tidak bisa melawan pemerintah yang sah. Itu mutlak. Dan bagi saya sebagai alumni Lemhanas, kepentingan negara harus di atas segala-galanya. Baik. Pak Leo, terima kasih telah berbincang bersama kami di Expose. Terima kasih. Ya pemirsa, demikian Leo Nambaban, Ketua DPP Golkar Bidang Informasi dan Komunikasi. Saya Rika Amru untuk Expose.